Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kemarin banyak yang tanya kepada saya, Dok, katanya kalau olahraga di luar di masa new normal ini harus pakai masker. Nah, bahaya nggak sih, Dok, kalau kita olahraga di luar pakai masker? Katanya bisa berbahaya dan menimbulkan dampak kesehatan. Ayo kita bahas. Teman-teman harus tahu bahwa olahraga di lingkungan luar mampu meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran nafas. Bagaimana mekanismenya? Ini adalah gambar dari hidung dan ini adalah ilustrasi sel penyusun saluran pernafasan. Anda bisa lihat di sini ada silia dan mukus atau mukosa. Ini adalah dua struktur yang menjadi sistem pertahanan tubuh kita untuk menjaga saat berbahaya itu tidak masuk dari udara ke paru-paru. Anda bisa lihat di sini bahwa ketika ada zat-zat berbahaya seperti serbu, debu, bakteri, virus, maka mukosa ini akan menjebak atau menangkap zat berbahaya tersebut. Kemudian silia ini akan bergerak ya untuk membuang secara mekanis keluar dari tubuh kita. Biasanya mekanisme bersin dan batuk juga ikut membantu proses tersebut sehingga zat-zat berbahaya tersebut tidak masuk ke paru-paru. Nah, apa yang terjadi ketika olahraga? Ketika olahraga, terutama dengan intensitas sedang atau berat, maka terjadi peningkatan kebutuhan oksigen, yang mana tubuh akan meresponnya dengan meningkatkan frekuensi nafas, teman-teman nafas jadi lebih cepat, dan mengganti pola pernafasan dari hidung ke mulut, supaya udara yang masuk bisa lebih banyak. Nah, yang terjadi kemudian adalah hal tersebut akan mendinginkan dan mengeringkan mukosa yang ada di hidung. Kemudian juga akan menurunkan sekresi antibodi lokal. Hal tersebut juga akan menghambat atau memperlambat gerak dari rambut getar atau gerak silia sehingga menurunkan pembuangan zat berbahaya yang masuk. Yang kemudian akan meningkatkan paparan kontaminan dari udara luar ke paru-paru. Ini yang terjadi ketika kita berolahraga di luar. Ini risikonya. Nah, situasi yang sekarang, Anda bisa lihat pertanggal 10 Juni 2020 terjadi peningkatan kasus 1.241 ya, positif COVID di Indonesia, sehingga pemerintah melalui gugus tugasnya menghimbau rekan-rekan untuk menggunakan masker ketika keluar rumah. Kalau Anda di DKI juga ada peraturan gubernur yang mengharuskan Anda menggunakan masker selama keluar rumah di masa new normal ini. Pertanggal 5 Juni WHO juga menganjurkan penggunaan non-medical mask ya atau masker non-medis pada tempat-tempat yang memang publik, misalnya di grocery atau supermarket, tempat kerja, kemudian tempat-tempat yang ada pengumpulan massa dan sebagainya seperti di stadion atau mungkin kalau di Jogja ada di titik nol dan sebagainya, itu perlu menggunakan masker. Nah, kemudian timbul pertanyaan, Dok, tadi dikatakan kalau olahraga itu kebutuhan oksigen meningkat. Kalau kita pakai masker, bukannya nanti akan memberikan masalah karena oksigennya tidak bisa masuk. Nah, saya jawab di sini bahwa manusia ini tubuhnya responsif. Ketika ada kebutuhan oksigen yang tidak bisa dipenuhi karena Anda menggunakan masker, maka akan muncul tanda-tanda, misalnya Anda mulai nafasnya berat,
kemudian juga akan pengap dan sebagainya, sehingga Anda juga pasti olahraganya intensitasnya akan turun, akan berhenti, mungkin Anda capek dan sebagainya, lebih capek. Nah, itu adalah responnya, sehingga ketika Anda sudah merasakan gejala tersebut, ya diturunkan intensitasnya. Jadi Anda bisa mengenali tanda-tandanya, Anda sudah mulai capek, kemudian diturunkan intensitasnya. Dan itu terkadang terjadi secara otomatis. Kalau Anda capek, Anda kemudian berhenti, lari, ambil nafas dulu, itu biasanya terjadi secara otomatis. Nah, kemudian ada info seperti ini. Ada katanya pelajar meninggal karena dia berolahraga menggunakan masker. Saya katakan sampai sekarang belum ada bukti medis yang cukup yang mengatakan bahwa penggunaan masker saat olahraga menjadi penyebab langsung terjadinya kasus kematian pada olahragawan. Hal ini juga disampaikan oleh respiratory expertnya ya dari China yang menanggapi kasus tersebut. Mungkin pelajar tersebut meninggal karena punya masalah kesehatan yang lain. Dan dia katakan juga melakukan exercise dengan masker itu tidak menjadi penyebab utama kasus kematian secara mendadak. Secara mendadak pakai masker olahraga kemudian mati itu tidak ada cukup bukti untuk hal tersebut. Teman-teman tahu bahwasannya sebelum kasus COVID ini banyak kasus-kasus serangan jantung mendadak yang menyebabkan olahragawan meninggal. Ada artis, selebritis, ada banyak lah public figure yang meninggal akibat olahraga itu sebelum ada kasus COVID dan adanya penggunaan masker. Jadi memang sudah ada masalah-masalah atau kasus kesehatan yang dimiliki oleh seseorang tersebut sehingga menimbulkan masalah kesehatan hingga kematian. Nah, kalau kita bicara masker untuk performa, justru sekarang ada trennya namanya ITM ya. ITM ini dia justru olahragawan yang terlatih itu membatasi asupan oksigennya dengan masker ini supaya beban fisiknya meningkat. Jadi beban fisik tubuh itu meningkat dengan pembatasan oksigen, kemudian tubuh beradaptasi menjadi lebih kuat. Nah, kalau memang orang-orang tersebut terlatih, ya mereka justru sekarang trennya menggunakan masker di running, di basket, kemudian di trail run, mereka semua menggunakan beberapa menggunakan ITM ini. Ada penelitian dari Journal of Sport Science and Medicine, mereka membandingkan orang yang berolahraga dengan masker ya, dengan elevation training mask ini, ITM ini, dibandingkan dengan kelompok yang tidak menggunakan, mereka latihan dengan intensitas berat, bersepeda intensitas berat 2 kali per minggu selama 20 menit, Anda bisa lihat outputnya grup yang menggunakan masker justru lebih tinggi. Outputnya VO2 max, peak power output, dan sebagainya lebih tinggi. Dan dikatakan di sini tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan pada pulmonary function atau fungsi paru-paru atau variabel hematologi atau variabel darah. Jadi sama ini antara grup kontrol dan grup eksperimen. Nah, dari sini bisa Anda lihat bahwasannya penggunaan masker ini tidak secara signifikan akan merubah fungsi dari paru-paru. Dan disimpulkan bahwa ITM ini bisa digunakan sebagai alat untuk melatih otot-otot pernafasan sehingga meningkatkan output-output fisik yang ada di sini. Dan Anda bisa lihat di sini, ini artikel lama tahun 2015 atau 16, justru orang yang biker ya, orang yang biasa bersepeda untuk bekerja mungkin itu sudah menggunakan masker karena udara London yang buruk ya, udara polusi yang buruk, itu orang-orang sudah menggunakan masker dan mereka melakukan aktivitas fisik dengan intensitas ringan sampai sedang ya, ini bersepeda menggunakan masker, tidak dilaporkan ada kasus-kasus yang gawat juga, jadi saya kira aman. Jadi kembali ke Anda nih, kalau Anda memang merasa sehat, kemudian terlatih Anda mau ikut suatu event, entah itu event lari, event triathlon, event bersepeda, dan Anda merasa cukup sehat, sudah diperiksa dan sebagainya, Anda mau latihan, justru kalau mau Anda coba,
Anda gunakan ITM ini, Elevation Training Mask ini, justru pakai masker nih kalau mau intensitas berat. Kalau Anda memang merasa yakin Anda adalah orang yang terlatih atau atlet. Tapi kalau Anda tidak terlatih, kemudian Anda punya penyakit-penyakit yang berisiko, misalnya Anda punya asma, Anda punya penyakit paru obstruktif, punya diabetes, kemudian punya penyakit jantung mungkin, atau penyakit apapun, nggak harus masker. Anda mau latihan intensitas berat saja, itu perlu pengawasan ekstra dan perlu medical check up yang cukup ketat. Ini kita nggak usah bicara masker nih. Jadi Anda kalau sudah memiliki risiko, maka Anda memang tidak dianjurkan untuk latihan intensitas berat sebelum Anda memang melakukan pemeriksaan medis yang cukup dan di bawah supervisi yang kompeten. Bahkan di era COVID ini sebenarnya kalau Anda memang punya masalah-masalah kesehatan itu atau punya komorbiditas, maka memang sarannya Anda juga tidak keluar rumah kan. Lansia, orang dengan penyakit-penyakit khusus itu pada masa pandemi COVID ini bukan hanya olahraga, keluar aja juga sudah dibatasi. Seperti itu jawaban saya. Jadi mungkin supaya masuk ke logika teman-teman, teman-teman mau yang mana nih? Kalau teman-teman merasa fisiknya bagus, kemudian mau olahraga, kok harus pakai masker sih? Apa mau olahraga intensitas berat? Nah, Anda sudah cukup pede belum? Kalau sudah cukup pede, ya gunakan ITM kalau mau cobain. Nggak ada masalah kok di sini. Tapi kalau Anda ragu dengan kondisi kesehatan Anda, justru Anda jangan latihan dengan intensitas berat. Seperti itu. Nah, ini kesimpulannya adalah aktivitas fisik outdoor dengan masker itu dinilai relatif aman. Kemudian dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang dan Anda perlu monitor intensitas Anda. Kalau misalnya merasa berat, jangan turunkan maskernya, tapi Anda turunkan intensitasnya. Mungkin Anda butuh waktu adaptasi kira-kira 2-3 minggu, mungkin sampai 4 minggu juga. Ketika Anda menggunakan masker, Anda kembali ke beban latihan awal sebelum menggunakan masker. Semuanya pasti butuh adaptasi sehingga harus dilakukan secara bertahap. Lakukan peningkatan intensitas secara bertahap dan kira-kira dalam waktu 2-4 minggu Anda akan bisa kembali ke beban latihan awal Anda seperti sebelum menggunakan masker. Kira-kira adaptasi fisiknya sekitar waktunya segitu. Kemudian tetap hindari keramaian, terapkan pembatasan jarak fisik, dan tidak menyentuh permukaan fasilitas umum. Saya tidak tahu ya kalau di Jakarta apakah memang tidak ada tempat-tempat yang benar-benar sepi sehingga Anda bisa olahraga, jogging, atau sepeda sendiri ya. Tapi kalau di tempat asal saya di Jogja banyak nih tempat-tempat seperti ini. Ini Samigaluh, Kulon Progo. Teman-teman daerah lain juga saya kira Indonesia ini luas ya, tidak hanya Jakarta. Saya kira di daerah lain masih cukup banyak tempat-tempat yang bisa Anda datangi untuk berolahraga dengan tetap menerapkan physical distancing dan tempatnya sepi. Ini bisa di Kulon Progo, bisa di Sleman tuh daerah, mungkin daerah Merapi ya, Kaliurang ke atas itu sepi, mungkin Bantul, Gunung Kidul itu juga masih sepi. Nah, kalau teman-teman mengatakan, Dokter Ikhwan kan nggak pernah olahraga, jadinya nggak tahu. Kan olahraga menggunakan masker itu ngap nih. Pasti Dokter Ikhwan ini nggak pernah olahraga, ngomong doang. Ini jangan salah ya, saya ini bagaimanapun adalah anggota tim nasional Kampung Sambilegi RW 53 yang menjadi pilihan utama ketika ada turnamen 17 Agustus. Anda bisa lihat aksi saya di sini. Nah, sudah cukup jelas ya penjelasannya. Oke, tetap sehat. Salam olahraga.